keindahan, alam liar juga menghamparkan banyak pelajaran. Petualangan Otan dan Kak Chandra kali ini punya misi mencari sobat-sobat Otan pengendali populasi. Tugas mereka berat loh, karena harus menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap terjaga. Kira-kira siapa saja ya sobat-sobat Otan yang berhasil kita jumpai di alam liar? Yuklah, let's go! Seperti yang kita ketahui teman, alam liar menyimpan banyak misteri. Demi berjumpa dengan hewan secara langsung di habitat aslinya, Otan dan Kak Chandra harus pasang mata dan telinga baik-baik. Siapa tahu aja keberuntungan datang menghampiri. Tan. Kak Chandra kayak dengar ada suara deh. Otan juga denger nih Kak. Kayak suara anak burung. Coba deh. Otan curiga nih. Jangan-jangan ada sobat Otan yang sedang butuh pertolongan. Ya kan? Gimana ya? Ayo kita cari. Ayo Kak. Ada bunyi yang terdengar. Otan sih yakin banget kalau ini jelas suara burung. Tapi yang bikin Otan bingung, sumber suaranya justru terdengar dari dalam semak, bukan di atas pohon. Tan, suaranya sih udah deket sini, tapi di mana ya? Ayo Kak, coba cari lebih teliti lagi. Wah. Tan, ini nih sumber suaranya yang Kak Chandra cari. Wah, apa itu Kak? Wah, Tan, bentar, ini anakan burung celepuk, Tan. Wah, ini dari mana ya sumbernya? Tuh kan, betul. Ternyata ada sobat kecil si burung celepuk, teman. Kasihan banget kamu, Sob. Kamu pasti ketakutan ya di bawah sana. Coba Kak Chandra, tolong diceki-ceki di mana lokasi sarangnya. Oh, itu Tan. Itu ada sarangnya, Tan. Wah, sepertinya dia jatuh, Tan. Yap, betul banget Kak. Otan juga menduga kalau si kecil celepuk ini terjatuh dari sarangnya. Melihat dari ukurannya sih, ia memang belum memiliki kemampuan terbang. Karena anak burung hantu, termasuk celepuk, mulai bisa terbang pendek pada usia 8-9 minggu. Sedangkan si anakan ini diperkirakan baru berumur sekitar 1 bulan. Ayo Kak, segera kita kembalikan ke sarangnya. Tapi ini, wah kayaknya masih kecil, Tan, umurnya, Tan. Kalau umur masih kecil, itu kalau kita kembalikan langsung takutnya indukannya nanti tidak mengenali karena aromanya sudah tercium sama tangan Kak Chandra. Terus solusinya jadi gimana dong Kak? Kita harus samarkan dulu nih aroma tubuh Kak Chandra ya. Kita pakai sarung tangan. Bentar, Tan. Oke dok, tapi nampaknya penggunaan sarung tangan saja belum cukup tuh. Dan ini Kak Chandra udah pakai glove nih. Tapi masih sedikit tercium aromanya. Ini Kak Chandra harus sedikit menyamarkan lagi, bisa pakai daun kering, Tan. Teman, sejatinya beberapa jenis burung tidak mempunyai indera penciuman yang cukup baik. Tapi sebagai antisipasi, apa yang Kak Chandra lakukan ada baiknya agar induk celepuk tetap mengenali anaknya. Nih Kak Chandra mau cek dulu kondisinya karena ini cukup tinggi sekali nih. Jatuh dari sarangnya, takutnya kenapa-kenapa. Kaki, sayap, sampai seluruh bagian tubuh si celepuk gak luput dari pengamatan mata medis Kak Chandra, teman. Bagian ini memang jadi keahlian Kak Chandra karena memiliki latar sebagai dokter hewan. Dan kondisinya cukup sehat. Ini bisa kita kembalikan ke sarangnya. Ayo Tan, temenin Kak Chandra, kita ke atas. Teman, celepuk adalah salah satu jenis burung hantu kecil yang tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia. Sobat Otan ini memang sering memanfaatkan rongga atau lubang di ketinggian untuk membuat sarang. Tujuannya apalagi kalau untuk menghindar dari predator? Ah, tuh Tan, sarangnya tuh Tan. Kita bantu celepuknya ke sarangnya lagi, Tan. Siap! Kak Chandra memang idola Otan banget deh.
ada satu lagi, Tan. Oh, tuh saudara kamu tuh. Nih Kak Chandra, balikin ya. Akhirnya kamu bisa terselamatkan ya Sob. Kerja yang luar biasa Kak. Beres, Tan. Oh, sama saudaranya satu lagi. Mudah-mudahan induknya segera datang. Takutnya udah lapar, Tan. Walau tergolong hewan nokturnal yang aktif di malam hari, induk burung celepuk mungkin saja meninggalkan sarang saat siang hari, teman. Salah satu alasannya adalah untuk mencari ekstra makanan buat anak-anaknya. Oke, Kak Chandra turun lagi. Dadah. Teman, di alam liar, jenis burung hantu seperti celepuk ini berperan penting dalam mengendalikan ekosistem. Celepuk gemar menyantap hewan hama seperti tikus di area persawahan. Dengan mengandalkan pendengarannya yang tajam, sobat otan ini bisa mengetahui keberadaan mangsanya melalui frekuensi tertentu. Selain itu, penglihatan sobat kecil ini juga luar biasa tajam, teman, dengan sudut pandang sekitar 110 derajat. Satu sobat otan pengendali ekosistem sudah terselamatkan, teman. Tapi petualangan masih berlanjut. Karena berdasarkan desas-desus yang ada, suka ada sobat otan yang keluar masuk pemukiman. Wah, siapa ya yang dimaksud? Dari rimbunnya pepohonan sampai curamnya tebing bebatuan, sudah Otan dan Kak Chandra lewati, teman. Tapi Otan masih belum puas nih. Tan, kok ada yang gerak-gerak tuh, Tan? Apaan, Tan? Waduh, gaswat Kak. Gawat. Sepertinya ada sobat otan yang sedang dalam kesulitan. Sepertinya udah kena perangkap dan dia jatuh berguling-guling. Sedih banget sih kamu, Sob. Otan gak habis pikir. Siapa sih yang tega menjebak sobat otan yang satu ini? Oh iya teman, sobat otan yang sedang terlilit ini namanya musang rase. Dibandingkan jenis musang lainnya, rase memiliki tubuh yang terbilang kecil. Tapi walau bertubuh kecil, ia tetap saja masih bisa kena jerat seperti ini. Ayo segera kita tolong, Dok. Tan, lihat, Tan. Tan. Ini Kak Chandra udah pakai sarung tangan tapi masih agak sedikit terasa. Tenang sayang, maaf sayang. Sayang, pelan-pelan. Kita mau nyelamatin. Sobat otan yang satu ini memang agresif, teman. Karena ia termasuk hewan yang teritorial. Makanya jangan heran kalau ia sangat begitu agresif. Ini Kak Chandra coba megang kepalanya. Bentar ya. Lihat, Tan. Masih berusaha melawan dia. Coba sambil kita cek lebih detailnya lagi ya, Kak. Wah, dia ternyata kelilit, Tan. Aduh, Otan gak tega deh melihatnya. Siapa sih oknum yang tega berbuat demikian? Ini biasanya memang perangkap kayak gini ditargetkan untuk babi hutan, landak. Tapi ya kasihan juga kalau sampai terjerat kayak gini. Ini bisa melukai hewan si musang ini terutama. Tuh kan, benar dugaan Otan. Kalau si musang rase ini adalah korban salah tangkap. Karena sebetulnya di alam liar, sobat otan ini tidak mengganggu manusia, tapi malah ikut menjaga ekosistem. Karena sebagai omnivora alias pemakan segala, musang rase seringkali ikut aktif dalam proses penyerbukan tanaman buah. Tan, lihat, dia masih berusaha untuk menggigit. Lihat, sebentar. Waduh, Tan, ada lukanya nih, Tan. Kalau Kak Chandra langsung lepas, takutnya malah berbahaya buat si hewan. Ini Kak Chandra harus obati dulu, tapi ini kondisinya, nggak memungkinkan kalau Kak Chandra langsung main obatin. Ini Kak Chandra kasih penenang dulu, biar Kak Chandra leluasa untuk ngobatinya ya. Otan pasrah, gimana baiknya Kak Chandra aja deh. Yang penting semua bisa selamat. Dalam kondisi panik atau stres, musang rase biasanya akan jauh lebih galak, teman. Dan untuk meredam agresivitasnya, pemberian penenang bisa jadi solusi. Maaf ya, Sob. Nah beres, Tan. Kita tunggu reaksinya. Nanti Kak Chandra mau bersihin ini luka-lukanya. Reaksi penenang sudah mulai bekerja, teman. Pergerakan sobat otan ini perlahan sudah mulai terkendali. Oke, Tan. Ini Kak Chandra udah selesai. Kasih antiseptik. Soalnya kalau enggak, takutnya keburu infeksi. Nah, banyak banget, Tan, luka-lukanya. Ini sekarang Kak Chandra mau coba lepasin nih jerat-jeratannya tuh. Oke, Kak.
Lakukan perlahan ya, supaya ia tidak makin stres. Pantas saja luka-luka terus Tan, ini banyak banget nih lukanya di badan nih. Ini harus pakai pisau Kak Chandra ini. Soalnya ada bagian yang banget terlilit di badannya nih. Pelan-pelan ya Kak, tolong buat Sobat Totan senyaman mungkin. Teman, sebelum merilisnya ke tempat yang lebih aman, kita harus menunggu terlebih dahulu hingga efek penenang itu sudah mulai reda. Nah, sekarang coba cek kondisinya Kak. Tan, nih kondisinya udah bagus, baik. Kak Chandra mau rilis dulu ya ke tempat yang lebih aman. Oh iya teman, musang rase dapat hidup di berbagai habitat seperti hutan tropis, padang rumput, hingga daerah perbukitan. Supaya lebih aman, kita lepas jauh dari pemukiman ya Kak, supaya tidak terkena jerat para pemburu lagi. Kayaknya di sini udah sesuai nih tempatnya. Kita rilis musangnya di sini ya Tan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Dadah musang. Ayo Tan, kita lanjut. Sampai ketemu di lain waktu ya Sob. Sehat-sehat terus pokoknya. Teman, keseimbangan ekosistem memang harus tetap terjaga. Tujuannya agar populasi hewan bisa terus terjaga sehingga tidak membludak. Karena kalau salah satunya saja overpopulasi, bisa membuat keseimbangan alam menjadi rusak dan kacau. Yuk mulai dari diri sendiri, kita jaga habitat dan satwa yang ada di sekitar kita. Dokter, awas! Aduh, hampir aja diseruduk Sobat Totan. Tan, ya, itu induk sapinya sangat defensif banget karena dia tuh ada anaknya. Dokter berusaha mendorong sapinya ke sana, malah induknya marah, dikirain mau nyakitin. Ya wajar aja sih dok, indukan sapinya marah karena dikiranya dokter mau suntik anaknya mungkin. Hati-hati dok. Jadi Otan yang dak-dikduk liatnya. Hei Sob, tenang, tenang. Dokter Chandra cuma pengen lihat kondisi anakmu aja kok Sob. Aduh Tan, ini induk sapinya memang sangat protektif karena dia tuh ada anaknya Tan. Dia berusaha untuk melindungi anaknya. Lihat ini, coba lagi. Aduh. Beginilah naluri seekor indukan sapi terhadap orang asing teman. Dia akan berusaha melindungi dan menjaga jarak untuk memastikan kondisi sang anak aman. Ada Tan, ini induknya sangat protektif banget sama anaknya. Nah ya, wajarlah naluri dari seorang indukan untuk menjaga anaknya. Nih lihat ya, enggak mau nyakitin. Padahal Tan, dokter cuma mau ngecek doang ini anaknya. Ibunya protektif banget, aduh. Oh iya teman, Otan lupa kasih tahu awal mula kejadiannya. Om Editor, coba kita putar ulang sedikit ceritanya. Jadi petualangan Otan sama Dokter Chandra kali ini punya misi menggembala kawanan sapi di Bukit Waruwangi teman. Tan, dokter sekarang lagi di Bukit Waruwangi nih. Mau menggembala kerbau dan sapi. Pasti seru Tan, ikut dokter terus yuk. Ternak-ternak di sini memang biasa diumbar teman. Makanya untuk pengawasannya jadi harus pakai kendaraan begini. Soalnya mereka kan bisa menyebar di area yang luas banget. Tan, ini dokter lagi gembala sapi sama kerbau nih. Nah, uniknya kalau di sini sapi sama kerbau digembalanya secara berdampingan, Tan. Tuh. Meski digembala secara berdampingan, sapi dan kerbau di sini tetap berkumpul dengan koloninya masing-masing. Mereka tidak merasa terancam dan merasa terganggu.
Lain halnya jika orang asing seperti dokter yang mendekat. Mereka akan waspada dan menjaga jarak. Oh, tuh. Mau ditanduk dokter Tan. Hal ini tentu terjadi karena faktor kebiasaan sejak lama, teman. Bahkan umumnya, sobat-sobat Otan ini mengenali sang pemilik atau juga sang penggembalanya. Dok, minta tolong. Kenapa, Kang? Sapinya kecemplung. Aduh, bentar. Ya ampun, kok bisa-bisanya sobat Otan terperosok ke kubangan ini? Aduh, ini dokter cek dulu ya. Iya. Ini takutnya ada sesuatu yang kena, ini soalnya jatuh dia. Iya. Lagi di kakinya ini. Coba dok, segera diperiksa. Otan khawatir kalau sampai ada yang terluka. Aduh, Mas, ini Iya. kayaknya sapinya stres. Siap, Dok. Karena dia mungkin panik ya, jatuh, Iya. jadi detak jantungnya tidak beraturan. Ini nanti dokter kasih vitamin untuk menenangkan peredakan stresnya ya. Kamu yang tenang ya sob. Dokter Chandra cuma mau kasih vitamin biar kamu gak panik dan stres kok. Tan, dokter udah cek, ini sapinya mengalami sedikit stres, dimana detak jantungnya itu agak cepatan, kisaran 120 sampai 140 per menitnya. Nah, dimana normalnya itu kisaran 90 sampai 110. Tadi dokter udah kasih vitamin untuk meredakan stresnya. Mudah-mudahan nanti lebih cepat pulih. Kita akan mau naikin ke atasnya Mas ya, Iya. dibantu. Siap. Syukurlah kalau sobat Otan ini sudah bisa ditangani. Lekas pulih kembali dan pulangnya hati-hati ya sob. Idih, siang-siang gini udah asik mandi lumpur aja nih sob. Nathan, kalau kerbau itu kulitnya tidak kuat tahan panas, makanya dia melumuri tubuhnya dengan lumpur. Sedangkan kalau sapi, terutama sapi Ongol, itu mempunyai daya tahan tubuh terhadap panas yang sangat baik, sehingga dia tidak mudah kepanasan. Tuh. Yap, betul dok. Secara alamiah, kerbau termasuk hewan yang tidak tahan terhadap cuaca panas. Makanya jangan heran jika melihat kerbau sedang berkubang ya teman. Mereka bukannya jorok kok main-main lumpur, tapi memang demi menurunkan suhu tubuhnya. Sobat Otan si sapi peranakan Ongol memang lebih tahan terhadap panas. Hal ini karena kulitnya yang berwarna cerah membantu mengurangi penyerapan suhu panas. Selain itu, sapi juga memiliki sepertiga lebih banyak kelenjar keringat dibanding kerbau teman. Itulah mengapa sapi Ongol memiliki adaptasi yang baik terhadap cuaca panas. Rame-rame bawa kentongan bambu segala. Jangan-jangan ada maling ya? Maling! Tolong! Ada maling! Dokter! Kak Silvi! Ayo segera bergegas tolongin mereka, Dok! Aduh! Siang-siang gini pakai ada maling segala lagi. Cepetan, Dok. Ayo naon Bu, ya rame-rame Bu. Ada giring-giring monyet. Giring monyet? Ya, ya, Boleh ya. saya ikut Bu? Ya boleh. Aduh. Ya, Tan, ini ada warga lagi giring-giring monyet. Dokter mau ikut nih. Ayo sini kita ikut. Ayo. Wela, dalah. Otan kira ada maling beneran. Ternyata warga lagi giring nyemot. Maksud Otan monyet. Tapi kenapa Sobat Otan mesti digiring ya? Apa yang salah dari Sobat Otan ini, ibu-ibu? Coba jelaskan sama Otan. Siapa tahu kan kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Stop. Aduh, kita boleh ngiring monyet, tapi jangan disakitin ya, jangan dilempar-lempar. Oke? Aduh, Tan, tadi ini ibu-ibu ini warga berusaha ngelempar monyetnya. Ya, kita nggak boleh menyakiti satwa. Oke? Sekalian jangan ya. Udah ditaruh aja. Oke. Syukurlah. Untung saja ada dokter dan Kak Silvi yang bantu ingetin warga untuk tidak menyakiti Sobat Otan ini. Ingat ya teman, apapun
Namun masalahnya, menyakiti sobat Otan bukanlah solusinya. BTW, dari tadi Otan masih penasaran nih alasan kenapa warga menggiring si monyet ekor panjang. Bu, ini kunaon giring monyet teh naon? Olah, cau, pisang. Selain pisang naon we biasana ku monyet? Olah. Oh ya Silvi. Singkong ya. Waduh, Tan lihat nih. Ini jadi alasan warga menggiring monyet karena ini perkebunan warga ya. Banyak dirusak sama monyet tuh, lihat. Pisang, ini juga singkong. Nah, ini tujuannya untuk melindungi perkebunan warga dari serangan jarahan monyet. Oh alah, Otan paham sekarang, Dok. Pantesan aja warga giring monyet rame-rame dan pakai kentongan. Ternyata malingnya kamu ya, Sob. OMG. Pada banyak kasus, monyet ekor panjang turun ke pemukiman karena mencari makanan. Hal ini tentu dikarenakan sumber makanan di habitatnya mulai berkurang. Jadi tidak heran, banyak petani dan warga menganggap sobat Otan yang satu ini sebagai hama yang mengganggu. Namun usut punya usut, dari informasi yang Otan dapatkan, ternyata kegiatan giring monyet ini sudah menjadi tradisi dari warga desa Sindang Ratu, Kabupaten Lebak, Banten. Saat menggiring monyet, biasanya warga akan membawa kentongan bambu atau kohkol sebagai alat bantu. Tan, jadi kita cukup menggiring monyetnya sampai sini karena ini udah masuk perbatasan antara hutan sama desa. Kita tidak boleh masuk ke dalam, itu ekosistem takutnya terganggu. Yap, Otan setuju, Dok. Untuk bisa hidup saling berdampingan, kita juga harus menjaga ekosistem tempat tinggal sobat Otan. Sehingga makanan di alam bisa mencukupi kebutuhan sobat-sobat Otan. Dok, apaan tuh? Kayaknya ada yang terjerat tuh. Oh iya, yuk kita sana yuk. Ayo, Dok. Waduh. Lupa. Ini monyet kejerat, Pak. Ya, ini sebagian yang kejerat dan mau dilepaskan lagi ke alam. Tan, ini ada monyet yang terjerat nih. Nah, tapi nanti bakal dirilis ya, Pak ya? Ini kita bakal rilis lagi. Sebelum dirilis, coba dicek lagi, Dok. Siapa tahu sobat Otan ini terluka. Otan gak mau kalau si monyet ekor panjang ini sampai kenapa-kenapa. Ini dokter mau coba handling ya. Aduh, ulah siapa ini tega membuat jebakan buat sobat Otan? Digiring boleh, tapi dijebak jangan dong. Kasian kan? Ayo Dok, segera tolong. Kan kasihan kalau sampai ada yang terluka. Oke, ini agak susah ya. Jadi harus takutnya nanti monyetnya malah berontak menyerang kita. Ini paling kan dokter mau kasih sedasi nanti ya, agak obat bius biar mempermudah eksekusi. Takutnya kalau ada luka dia malah nyerang balik kita, bahaya. Sabar kamu ya Sob. Dokter Chandra cuma kasih kamu obat penenang dalam takaran yang sesuai kok. Biar kamu rileks dan nantinya bisa segera dilepaskan dari jeratan. Untung ada Dokter Chandra di waktu dan tempat yang tepat untuk menyelamatkan sobat-sobat Otan. Otan jadi nggak terlalu khawatir karena dokter pasti kasih yang terbaik. Nah, sudah. Dok, itu ada satu ekor lagi sobat Otan yang masih terjerat. Ayo segera diselamatkan dulu. Kang, bantuan Kang. Oh, siap. Bantuan. Aduh, kenapa lagi nih? Hati-hati Dok, monyetnya berontak tuh sampai dia menyeringai gitu. Waduh, Dan ini sulit kita untuk handling langsung karena posisinya juga jeratannya nih di pinggang ya. Ini mau dokter tulup aja, kita dokter bius tapi nanti pakai tulup. Mas, bisa cariin bambu? Siap. 1 meter lebih. Lagi-lagi dokter terpaksa harus memberikan obat penenang teman. Hal ini dilakukan agar saat proses melepaskan ikatan jerat dapat dilakukan dengan cepat. Ya, tepat sasaran Dok. Tan, ini dokter udah berhasil tulup. Ini dilihat dari si karetnya udah mendorong ke bagian atas, cairannya udah keluar. Kita tunggu beberapa saat, nah sampai dia tertidur, baru kita akan handling dan membantu lepasin dan dokter cek. Janji ya Dok, tolong
Tolong dicek kondisi Sobat Totan ini dengan benar. Pastikan dia baik-baik saja ya. Kamu sabar dulu ya, Sob. Tahan ya Mas ya, jangan diganggu takutnya masih galak. Sepertinya efek obat penenangnya mulai bereaksi tuh. Tatap mata Ojan. Mata Otan maksudnya. Tarik nafas dalam. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kamu akan tidur lebih dalam dan lebih tenang ya, Sob. Otan udah bisa gantiin Om Romi Rafael nih kayaknya. Akhirnya kamu bisa tertidur pula, Sob. Dokter Chandra, ayo cek segera kondisi Sobat Otan. Tan, ini monyetnya udah berhasil dibius. Sekarang dokter mau ngecek. Takutnya ada luka sama mau buka jeratannya. Ayo, Silvi sama Bapak bantu. Dok, kayaknya ini monyetnya ada terluka deh. Harus dikasih tindakan. Aduh, Tan, ternyata lihat nih. Ada luka, ini seperti kesayat. Ini, waduh, ini besar sekali, harus dokter langsung jahit. Nah, takutnya infeksi. Tuh kan, Otan bilang juga apa? Pasti dia terluka. Pokoknya Otan gak mau tahu, Dok. Sobat Otan harus segera pulih kembali seperti sedia kala. Tolong obati segera ya. Tapi ini di bawah tali-tali, ini dokter agak longgarin dulu. Bisa dibantu, Silvi? Oke. Kita buka dulu aja talinya, biar kita tanganin lebih enak, leluasa. Waduh, Otan suka nggak tega liatnya, Dok. Tapi Otan percaya kok, Dokter Chandra pasti akan selalu membantu menyembuhkan sobat-sobat Otan. Tindakan menjahit bagian yang terluka ini juga harus dilakukan dengan ketelitian dan ketepatan, teman. Mengingat obat bius atau obat penenang yang diberikan dokter juga hanya bertahan sekitar 1-2 jam saja. Oke, Tan. Ini dokter udah selesai jahitnya. Sekarang dokter mau kasih antiseptik sama antibiotik karena lukanya takutnya udah lama, takutnya ada infeksi yang masuk. Syukurlah, akhirnya si monyet ekor panjang selesai juga diberikan pertolongan oleh Dokter Chandra. Makasih ya, Dok, udah bantuin dan kasih pertolongan sama Sobat Totan. Oke, Tan. Ini, wah ini datang lagi juga, Tan. Ini walaupun masih terbius, ini aman. Nanti nunggu sadar, baru kita rilis. Oke, semuanya sudah? Kita berangkat ke sana ya. For your info nih teman, sebagai bentuk kepedulian dan sudah menjadi bagian dari tradisi warga di Desa Sindang Ratu akan melepasliarkan kembali jika ada monyet-monyet yang terkena jerat. Serta mengingat agar monyet-monyet ini tidak kembali ke pemukiman, dokter dan warga akan membawa ke tempat yang sangat jauh dari aktivitas warga. Makanya tidak heran, jalur yang ekstrim dan jalanan yang licin pun ditempuh untuk bisa mengembalikan sobat-sobat Totan ini ke alamnya. Tahan, ini bawaan sampai jatuh. Ini emang treknya susah dan sulit karena kita harus merilis monyetnya ke jauh dari pemukiman warga. Ayo, aduh. Oke, lanjut lagi, Tan. Sungguh butuh perjuangan yang luar biasa ya teman. Semangat ya Dok dan para warga. Tan, ini, aduh, hati-hati Pak. Treknya emang susah banget. Jadi perlu kehati-hatian dan keseimbangan. Lihat tuh, ayo Pak. Hati-hati Pak. Awas Pak, ini agak susah. Wah. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang, dokter dan para warga Desa Sindang Ratu tiba juga di tempat pelepasliaran si monyet ekor panjang ini teman. Uniknya, sebelum pelepasliaran sobat-sobat Totan ini, ada tradisi sedekah alam yang dilakukan oleh sesepuh sebagai bentuk rasa syukur.
Nah Tan, jadi kesimpulannya antara makhluk yang ada di hutan, hewan-hewan, dan kita manusia itu harus hidup seimbang dan berdampingan. Memang sudah selayaknya begitu, Dok. Manusia dan hewan hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu. Sekarang saatnya lepaskan sobat-sobat Otan ini ya, Dok. Ini dia nih momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu. Momen di mana sobat-sobat Otan akan bisa kembali bebas dan pulang ke tempat asalnya. Wah, Otan seneng banget lihatnya, teman.